Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Psikologi Kesehatan. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang CP yang pertama kita, yaitu konsep psikologi. Pada kegiatan pembelajaran ini, kita semua akan mempelajari tentang konsep psikologi. Hal ini tentunya terkait dengan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk holistik. Salah satu aspeknya adalah unsur psikologis. Pada pembelajaran ini disajikan konsep psikologi mulai dari definisi, ruang lingkup, bidang psikologi, dan pengukuran psikologi. Definisi psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik macam-macam gejala, proses maupun latar belakangnya. Pada penggunaannya, kata psikologi dan ilmu jiwa terdapat perbedaan, yaitu ilmu jiwa itu merupakan istilah dalam bahasa Indonesia, sedangkan psikologi merupakan ilmu pengetahuan sehingga digunakan secara ilmiah. Ilmu jiwa digunakan lebih luas yang meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, hayalan, dan spekulasi mengenai jiwa. Sedangkan psikologi merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan sistematis melalui metode-metode ilmiah yang mengandung beberapa syarat yang disepakati oleh ahli psikologi. Beberapa ahli yang mengemukakan pengertian psikologi menurut Purwanto antara lain, yang pertama adalah Singgih Dirga Gunarso, yang menyatakan bahwa psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan menurut Plato dan Aristoteles menyatakan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku yang nampak atau secara lahiriah dengan menggunakan metode observasi yang objektif terhadap rangsangan dan jawaban respon. Yang ketiga, menurut tokoh eksperimental Wilhelm Wundt menyatakan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia seperti perasaan, panca indera, pikiran, perasaan, dan kehendak. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungannya. Tingkah laku atau perilaku merupakan perwujudan dari adanya kebutuhan. Perilaku manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Perilaku manusia mempunyai bentangan yang sangat luas seperti berjalan, berbicara, bereaksi, berpakaian, dan sebagainya. Bahkan kegiatan internal seperti berpikir, persepsi, dan emosi juga merupakan perilaku manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah apa yang dikerjakan oleh manusia, baik dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati dengan langsung. Perilaku manusia merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan, seperti pengetahuan, keinginan, kehendak, minat, motivasi, persepsi, sikap, dan sebagainya. Manusia berperilaku karena adanya tuntutan atau dorongan. Dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang harus terpuaskan, di antaranya ada kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan. Yang menjadi kebutuhan dasar di sini maksudnya adalah kebutuhan yang menentukan kelangsungan hidup manusia, seperti kebutuhan untuk makan, minum, perlindungan diri. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan tambahan adalah yang sifatnya mendukung atau menambah kebutuhan dasar
manusia. Ruang lingkup psikologi dibagi menjadi 6, yaitu psikologi perkembangan yang menguraikan perkembangan aktivitas psikis manusia, yang dibagi menjadi psikologi anak, pemuda, dewasa, dan orang tua. Yang kedua adalah psikologi kepribadian, menguraikan tipologi atau struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan serta mengenai jenis dan tipe kepribadian manusia. Yang ketiga adalah psikologi sosial, menguraikan aktivitas-aktivitas manusia yang berhubungan dengan situasi sosial. Yang keempat, psikologi pendidikan, menguraikan dan menyelidiki aktivitas-aktivitas manusia dalam situasi pendidikan atau situasi belajar. Yang kelima adalah psikologi diferensial atau psikodiagnostik, menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu dalam hal kecakapan, intelijensi, ciri, kepribadian, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah psikopatologi, di mana menguraikan tentang aktivitas-aktivitas manusia yang berjiwa abnormal. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bidang-bidang psikologi. Psikologi berdasarkan penerapannya atau psikologi terapan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang psikodiagnostik. Psikodiagnostik ini terdiri atas kata psikologi dan diagnostik. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikodiagnostik merupakan ilmu tentang mencari tahu berbagai potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh individu agar dapat memperlakukan individu tersebut sesuai dengan potensinya. Metode yang digunakan adalah menggunakan wawancara, observasi, dan tes psikologi. Dan hasilnya dapat diketahui yaitu bagaimana struktur kepribadiannya, bagaimana perkembangan bakat dan kecakapannya, struktur intelijensi, dan sebagainya. Sehingga dapat digunakan untuk penjurusan bidang studi atau jabatan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, serta kecakapan kepribadiannya. Bidang yang kedua adalah psikologi klinis dan bimbingan psikologi. Ini merupakan cabang dari ilmu psikologi yang fokusnya pada penganalisaan dan diagnosis penyakit-penyakit jiwa. Bimbingan psikologi merupakan usaha dari psikolog untuk menolong orang yang membutuhkan bimbingan psikologis. Apa perbedaannya antara psikologi klinis dengan bimbingan psikologi? Terletak dari kedalaman masalah yang ada. Permasalahan psikologi klinis biasanya cenderung lebih berat dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh orang yang membutuhkan bimbingan psikologis. Bidang psikologis berikutnya adalah psikologi perusahaan atau psikologi industri. Nah, ini mempelajari psikologi kepemimpinan, seleksi pegawai atau buruh perusahaan, diklat pegawai, perbaikan lingkungan kerja, menyelesaikan kesulitan pegawai, dan usaha dalam mempertinggi produksi. Yang terakhir adalah psikologi pendidikan, di mana cabang ilmu psikologi dalam dunia pendidikan ini terdiri atas usaha untuk membantu dalam hal seleksi dan penyaluran calon peserta didik, menyelidiki cara pendidikan yang baik, mengusahakan atau mengevaluasi yang objektif, dan bimbingan penyuluhan pelajar atau mahasiswa. Berikutnya adalah pengukuran dan uji psikologis. Tes psikologi dikenal dengan nama psikotes yang bertujuan untuk mengenali diri lebih objektif, menerima keadaan diri secara objektif, mampu mengemukakan berbagai aspek di dalam dirinya, serta mampu mengelola informasi sebagai dasar untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Jenis-jenis tes psikologi yang pertama adalah optimal performance test, yaitu untuk melihat kemampuan optimal individu. Yang kedua adalah typical performance test, yaitu memuat perasaan, sikap, minat, atau reaksi-reaksi situasional individu. Tes ini juga sering disebut dengan inventory test. Beberapa jenis tes psikologi yang biasa digunakan di kalangan praktisi antara lain yang pertama adalah tes intelijensi, adalah tes untuk mengukur kecakapan umum.
Tes ini mengandung 3 aspek kemampuan, yaitu kemampuan untuk memusatkan kepada suatu masalah yang harus dipecahkan, kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap masalah yang dihadapi, dan kemampuan untuk mengadakan kritik, baik terhadap masalah maupun terhadap dirinya sendiri. Nah, model tesnya ada berbagai macam, ada Binet test, Spearman test, dan Thurstone test. Tes ini digunakan untuk mendeteksi beberapa ukuran intelijensi dengan IQ. Jenis tes yang kedua adalah tes kepribadian, yaitu dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan jasmani, bagaimana temperamentalnya, sistem nilai, dan sebagainya. Aspek-aspek yang diukur antara lain pengendalian diri, kepercayaan diri, hubungan interpersonal, komitmen, optimisme, kemandirian, motivasi berprestasi, daya tahan terhadap stres, penyesuaian diri, dan sebagainya. Berikutnya adalah tes bakat. Tes bakat itu nanti hasilnya untuk memprediksi penampilan. Aspek-aspek yang diukur antara lain untuk mengukur bagaimana kemampuan berpikir, bekerja dengan angka, bagaimana kemampuan penalarannya, visualisasi, kemampuan berbahasa, penalaran di bidang mekanik, dan kecepatan respon. Yang terakhir dari tes psikologi adalah tes minat. Biasanya dilakukan untuk memperkirakan minat individu dalam bidang pekerjaan. Antara lain, apakah individu berminat untuk bekerja lebih ke outdoor, mekanik, komputasi, keilmiahan, persuasi, artistik, sastra, musik, medis, atau pelayanan sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dibahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.